Selamat datang di video kami tentang dunia komputer. Komputer adalah perangkat canggih yang telah membentuk fondasi masyarakat modern kita. Mari kita mulai dengan membahas apa itu komputer, perannya yang vital dalam kehidupan sehari-hari, dan sedikit tentang sejarah perkembangannya. 1. Pengenalan tentang komputer. Apa itu komputer? Komputer adalah alat elektronik yang dapat memproses data, melakukan perhitungan kompleks, dan menjalankan program untuk memberikan hasil yang diinginkan. Komputer memiliki kemampuan untuk menyimpan, mengakses, dan memanipulasi informasi dengan cepat dan efisien. Peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Komputer memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari memeriksa email hingga belajar online, bekerja, bermain game, bahkan berbelanja secara daring, banyak aspek kehidupan kita yang terhubung dengan komputer. Mereka memfasilitasi komunikasi, membantu pemecahan masalah, dan membawa dunia ke ujung jari kita. Sejarah singkat perkembangan komputer. Perkembangan komputer dimulai dari konsep awal perangkat mekanik, seperti mesin hitung Charles Babbage pada abad ke-19, hingga evolusi pesat menjadi komputer elektronik modern seperti yang kita kenal saat ini. Di tahun 1940-an, komputer ENIAC menjadi salah satu komputer elektronik pertama yang digunakan untuk perhitungan ilmiah kompleks. Dari sana, komputer terus berkembang dan mengalami inovasi besar, termasuk penemuan transistor dan pengembangan sirkuit terpadu, yang memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Era pribadi komputer dimulai pada tahun 1970-an dengan munculnya komputer-komputer seperti Apple I dan IBM PC. Demikianlah sedikit gambaran tentang apa itu komputer, betapa pentingnya peran mereka dalam kehidupan sehari-hari kita, dan sejarah singkat tentang bagaimana komputer telah berkembang menjadi apa yang kita kenal sekarang. Terima kasih telah menyimak pengenalan ini. Mari kita terus menjelajahi dunia menakjubkan komputer bersama-sama. 2 komponen utama komputer. Selamat datang. Dalam bagian ini, kita akan membahas komponen utama yang membentuk fondasi dari sebuah komputer yang andal dan canggih. Mari kita mulai dengan memahami apa yang membentuk inti dari setiap komputer. 1. Central Processing Unit, CPU, atau Central Processing Unit, adalah otak komputer. Ini adalah komponen yang bertanggung jawab atas pemrosesan semua instruksi dan tugas yang dijalankan oleh komputer. Semakin kuat CPU, semakin cepat komputer dapat melakukan tugas-tugas kompleks. 2. Random Access Memory, RAM, atau Random Access Memory, adalah tempat di mana komputer menyimpan data yang sedang digunakan saat ini. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak data yang bisa diakses dengan cepat, memungkinkan komputer untuk bekerja lebih efisien. 3. Motherboard. Motherboard adalah tulang punggung dari komputer, menghubungkan dan mengkoordinasikan semua komponen. CPU, RAM, kartu grafis, dan perangkat lain terhubung ke motherboard. Ini adalah platform tempat semua komponen saling berinteraksi dan bekerja sama. 4. Hard drive. HDD SSD hard drive adalah tempat di mana semua data disimpan dalam komputer, termasuk sistem operasi, aplikasi, dan file-file pengguna. Ada 2 jenis utama, HDD, hard disk drive, menggunakan piringan berputar, sedangkan SSD, solid state drive, lebih cepat dan tidak memiliki bagian bergerak. 5. Kartu grafis, GPU. Kartu grafis atau GPU, singkatannya, bertanggung jawab untuk menghasilkan output visual ke monitor. Ini sangat penting untuk permainan, video editing, dan aplikasi grafis intensif lainnya. GPU memiliki kecepatan pemrosesan sendiri dan memori khusus yang disebut VRAM. Dengan memahami fungsinya, kita dapat menggambarkan komputer sebagai sebuah tim yang bekerja sama, di mana CPU adalah manajer, RAM adalah ruang kerja, motherboard adalah pusat koordinasi, hard drive adalah gudang, dan kartu grafis adalah seniman yang memberikan visual menakjubkan. Mengintegrasikan komponen-komponen utama ini dengan baik adalah kunci untuk memiliki komputer yang andal dan kuat. Semakin Anda memahami peran masing-masing komponen, semakin baik Anda dapat membangun sistem yang sesuai dengan kebutuhan Anda. 3. Sistem operasi. Sistem operasi, fondasi dari setiap komputer modern, memungkinkan komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak serta memastikan kinerja yang efisien. Mari kita jelajahi beberapa sistem operasi utama, Windows, macOS, dan Linux. 1. Windows. Windows, dikembangkan oleh Microsoft, adalah salah satu sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia.
Ia dikenal dengan antarmuka yang mudah digunakan, dukungan perangkat keras yang luas, dan beragam aplikasi yang tersedia. Windows memiliki berbagai versi, termasuk Windows 10, yang menjadi salah satu yang paling populer saat ini. 2. macOS. macOS adalah sistem operasi yang dikembangkan khusus untuk perangkat keras Apple seperti MacBook dan iMac. Ia dikenal dengan antarmuka yang elegan dan user-friendly, serta integrasi yang kuat dengan perangkat lain dalam ekosistem Apple. Penggunaannya yang luas di bidang kreatif membuatnya menjadi favorit di kalangan desainer dan profesional multimedia. 3. Linux. Linux adalah sistem operasi open source yang sangat beragam, dengan banyak distribusi yang berbeda seperti Ubuntu, Debian, Fedora, dan banyak lagi. Linux dikenal dengan stabilitas, keamanan, dan fleksibilitasnya. Ini juga populer di server dan digunakan di sebagian besar server di seluruh dunia. Peran sistem operasi. Peran utama sistem operasi adalah mengelola sumber daya komputer seperti prosesor, memori, dan penyimpanan. Ini memungkinkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk berinteraksi dengan efisien dan efektif. Manajemen sumber daya. Sistem operasi mengalokasikan dan mengelola sumber daya komputer, memastikan bahwa setiap aplikasi mendapatkan akses yang diperlukan tanpa mengganggu yang lain. Antarmuka pengguna. Sistem operasi menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras dan aplikasi. Ini meliputi tampilan, ikon, menu, dan perintah yang mempermudah penggunaan. Sistem berkas. Sistem operasi juga mengelola sistem file, memungkinkan penyimpanan, pencarian, dan organisasi file dengan efisien. Sistem operasi adalah fondasi dari komputasi modern, memfasilitasi interaksi antara manusia dan teknologi, serta memungkinkan kita untuk mencapai hasil yang lebih produktif dan efisien dalam kehidupan sehari-hari. 4. Perangkat input dan output. Sekarang, mari kita bahas perangkat input dan output yang merupakan jembatan vital antara kita dan dunia digital melalui komputer. 1. Perangkat input. Perangkat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam komputer. Ini adalah antarmuka komunikasi dari manusia ke sistem komputer. A. Keyboard. Keyboard adalah salah satu perangkat input yang paling umum digunakan. Ini memungkinkan kita untuk memasukkan teks, angka, dan perintah ke dalam komputer dengan menekan tombol-tombol yang sesuai. B. Mouse. Mouse adalah perangkat input yang memungkinkan kita untuk menggerakkan kursor pada layar komputer dan melakukan tindakan seperti memilih, mengklik, dan men-scroll. Ini memberikan kontrol yang lebih intuitif saat berinteraksi dengan antarmuka grafis. C. Webcam. Webcam adalah perangkat input yang memungkinkan kita untuk memasukkan video dan gambar dari dunia nyata ke dalam komputer. Ini digunakan untuk video konferensi, merekam video, dan berbagai keperluan visual lainnya. 2. Perangkat output. Perangkat output adalah alat yang menghasilkan hasil dari pemrosesan data oleh komputer. Informasi yang telah diolah ditampilkan melalui perangkat ini. A. Monitor. Monitor adalah perangkat output utama di komputer yang menampilkan gambar, teks, dan video. Ini adalah antarmuka visual utama antara pengguna dan sistem komputer. B. Printer. Printer adalah perangkat output yang mencetak dokumen atau gambar dari komputer ke kertas atau media cetak lainnya. Ini memungkinkan kita untuk memiliki cetakan fisik dari informasi yang ada di komputer. Melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, dan webcam, kita dapat memberikan instruksi dan memasukkan data ke dalam komputer. Sebaliknya, melalui perangkat output seperti monitor dan printer, komputer memberikan hasil dari pemrosesan data kepada kita. Penting untuk memahami peran dan fungsionalitas perangkat input dan output ini dalam penggunaan sehari-hari. Hal ini memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan komputer dengan lebih efektif dan mengoptimalkan pengalaman pengguna kita. 5. Jaringan dan koneksi. Mari kita bahas tentang jaringan dan koneksi, fondasi dari konektivitas modern yang memungkinkan komputer dan perangkat kita terhubung ke seluruh dunia. 1. Koneksi internet. Koneksi internet adalah saluran yang memungkinkan kita untuk mengakses informasi, sumber daya, dan layanan daring. Ini adalah jalan raya digital yang menghubungkan komputer kita ke dunia luar melalui infrastruktur global. 2. Router. Router adalah perangkat yang memainkan peran penting dalam jaringan rumah atau kantor. Ini mengarahkan lalu lintas data antara perangkat dalam jaringan lokal, LAN, dan internet. Router mengidentifikasi alamat dan memutuskan jalur tercepat untuk data.
3. Peran jaringan. Jaringan menghubungkan komputer, perangkat, dan server, memungkinkan pertukaran informasi dan akses ke sumber daya. Ini memfasilitasi komunikasi antara komputer-komputer yang berbeda di seluruh dunia. Jaringan memungkinkan kita untuk A. Berbagi data, berbagi file dan informasi dengan perangkat lain di jaringan. B. Akses internet, mengakses internet untuk mencari informasi, mengirim email, atau menjelajahi situs web. C. Permainan daring, bermain permainan daring dengan pemain lain dari berbagai lokasi. D. Telecommuting, bekerja dari jarak jauh dengan mengakses sistem kantor melalui jaringan. E. Streaming media, menonton video, mendengarkan musik, dan mengakses konten multimedia secara daring. Melalui koneksi internet dan router, jaringan mengubah komputer dari alat individu menjadi bagian dari jaringan global yang membawa informasi dan interaksi dengan dunia. Konektivitas ini membawa manfaat besar dan membentuk cara kita berinteraksi dengan informasi dan layanan di era digital. 6. Keamanan komputer. Keamanan komputer adalah landasan penting dalam dunia digital saat ini. Ini tidak hanya melibatkan melindungi perangkat keras dan perangkat lunak kita, tetapi juga informasi pribadi dan data yang kita simpan dalam komputer kita. Mari kita bahas pentingnya keamanan komputer dan tindakan yang dapat kita ambil untuk melindungi diri kita secara online. 1. Pentingnya keamanan komputer. Keamanan komputer adalah penting karena A. Perlindungan data pribadi. Ini melibatkan perlindungan terhadap akses tidak sah ke informasi pribadi, seperti data perbankan atau kata sandi. B. Menghindari malware. Melindungi komputer dari malware seperti virus, spyware, dan ransomware yang dapat merusak atau mencuri data kita. C. Privasi online. Menjaga privasi online, termasuk riwayat penjelajahan dan aktivitas daring. 2. Penggunaan antivirus. Antivirus adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mendeteksi, menghalau, dan menghapus malware dari komputer kita. Pastikan untuk memiliki antivirus yang terkini dan rutin memeriksa sistem Anda. 3. Penggunaan firewall. Firewall adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang membantu melindungi jaringan Anda dari serangan yang tidak diinginkan. Ini memantau lalu lintas data dan memblokir upaya yang mencurigakan. 4. Praktik keamanan data. Praktik keamanan data mencakup A. Kata sandi kuat. Gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk akun-akun penting dan perbarui secara berkala. B. Pembaruan rutin. Pastikan perangkat lunak, sistem operasi, dan aplikasi selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru. C. Pencadangan data. Lakukan pencadangan data penting secara teratur ke lokasi yang aman, seperti hard drive eksternal atau penyimpanan awan. D. Pertimbangkan enkripsi. Pertimbangkan untuk menggunakan enkripsi untuk melindungi data sensitif saat disimpan atau ditransfer. Ketika kita menjalankan praktik keamanan komputer yang baik, kita dapat mengurangi risiko kerentanan dan serangan yang dapat mengancam keamanan informasi kita. Keamanan komputer bukan hanya tanggung jawab kita sebagai individu, tetapi juga kunci untuk melindungi komunitas online yang lebih luas. 7. Perkembangan teknologi komputer. Kita telah menyaksikan perkembangan luar biasa dalam dunia teknologi komputer. Mari kita tinjau evolusi yang mengagumkan ini, dari komputer pribadi hingga perangkat seluler yang telah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital. 1. Komputer pribadi. Komputer pribadi atau PC adalah cikal bakal dari semua teknologi komputer modern. Mereka mulai sebagai perangkat besar dan mahal, namun seiring waktu, komputer pribadi menjadi lebih kecil, lebih kuat, dan lebih terjangkau. Munculnya perusahaan seperti IBM, Apple, dan Microsoft memainkan peran penting dalam popularitas dan evolusi PC. 2. Laptop. Kemudian muncul laptop, yang memberi kita kemampuan untuk membawa komputasi kemana-mana. Laptop adalah perangkat portabel yang menggabungkan kekuatan komputer pribadi dengan portabilitas yang luar biasa. Mereka memungkinkan mobilitas dan produktivitas yang lebih besar bagi pengguna di mana saja. 3. Tablet. Perkembangan selanjutnya adalah tablet, perangkat yang lebih ringan, lebih tipis, dan lebih mudah digunakan. Tablet menghadirkan antarmuka sentuh yang intuitif dan memungkinkan akses cepat ke aplikasi, konten, dan internet. Mereka telah memperluas cara kita membaca, belajar, dan bermain. 4. Perangkat seluler. Perangkat seluler seperti smartphone adalah tonggak utama dalam evolusi teknologi komputer. Mereka adalah komputer mini yang dapat kita bawa di saku kita. Smartphone mengintegrasikan telepon, internet, kamera, GPS, dan banyak lagi ke dalam satu perangkat, membuka pintu ke era konektivitas tanpa batas.
Perkembangan teknologi komputer telah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Dari komputer pribadi yang mengisi ruangan, hingga laptop yang dapat kita bawa di tas, dan tablet serta smartphone yang selalu bersama kita. Ini adalah perjalanan yang menakjubkan, dan evolusi terus berlanjut membawa inovasi baru yang akan membentuk masa depan teknologi. 8. Pemeliharaan dan perawatan komputer. Perawatan dan pemeliharaan komputer adalah kunci untuk memastikan kinerja yang optimal dan umur panjang perangkat kita. Mari simak beberapa tips penting yang dapat membantu Anda menjaga komputer dalam kondisi prima. 1. Membersihkan debu. Membersihkan debu adalah langkah penting dalam pemeliharaan komputer. Debu dapat mengganggu kipas pendingin dan ventilasi, yang dapat mempengaruhi suhu dan kinerja komputer. Bersihkan komponen-komponen secara teratur dengan alat pembersih yang sesuai. 2. Memeriksa pembaruan perangkat lunak. Pastikan sistem operasi, program, dan perangkat lunak lainnya selalu diperbarui dengan versi terbaru. Pembaruan ini sering mengatasi kelemahan keamanan, meningkatkan kinerja, dan memperbaiki bug. Aktifkan pembaruan otomatis untuk memudahkan proses ini. 3. Menjaga suhu komputer stabil. Suhu yang tinggi dapat merusak komponen dalam komputer. Pastikan komputer memiliki pendinginan yang memadai. Periksa kipas pendingin dan pastikan ruang kerja komputer cukup terventilasi. Gunakan alas atau peningkat untuk meningkatkan sirkulasi udara di bawah komputer. 4. Memeriksa kabel dan koneksi. Secara berkala, periksa semua kabel dan koneksi pada komputer Anda. Pastikan tidak ada kabel yang rusak, lepas, atau longgar. Koneksi yang baik adalah kunci untuk menghindari gangguan atau kerusakan. 5. Memeriksa kondisi hard drive. Lakukan pemeriksaan kondisi hard drive secara teratur. Gunakan alat diagnostik yang sesuai untuk memeriksa kesehatan dan kinerja hard drive. Pemantauan dini akan membantu menghindari kehilangan data yang tidak diinginkan. Pemeliharaan dan perawatan komputer secara teratur akan memastikan bahwa komputer Anda berfungsi dengan baik, bebas dari masalah, dan memiliki umur panjang. Ini adalah investasi kecil yang dapat menghemat banyak kerumitan di masa depan. 9. Tantangan dan masa depan komputer. Kita hidup dalam era di mana teknologi komputer berkembang dengan cepat, tetapi juga dihadapkan pada tantangan yang perlu kita selesaikan. Mari kita bahas beberapa tantangan kunci yang dihadapi teknologi komputer saat ini, serta kemungkinan masa depan yang menarik. 1. Tantangan masa kini. Keamanan siber. Salah satu tantangan terbesar adalah keamanan siber. Dengan semakin rumitnya serangan siber, perlu adanya tindakan yang lebih kuat untuk melindungi data dan infrastruktur komputer dari ancaman ini. B. Kepatuhan regulasi. Perkembangan teknologi harus sejalan dengan regulasi dan standar etika yang diatur oleh pemerintah dan organisasi terkait. Mengatasi tantangan ini membutuhkan inovasi yang bijaksana dan kepatuhan terhadap aturan yang berkembang. C. Keberlanjutan teknologi. Pertumbuhan teknologi harus seimbang dengan keberlanjutan lingkungan. Perluasan teknologi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan mencari solusi yang lebih ramah lingkungan. 2. Masa depan teknologi komputer. Kecerdasan buatan, AI akan menjadi bagian integral dari masa depan komputasi. Dari otomatisasi tugas hingga analisis data canggih, AI akan meningkatkan efisiensi dan memberikan solusi cerdas. B. Komputasi kuantum. Komputasi kuantum menjanjikan kecepatan dan kemampuan pemrosesan yang luar biasa. Ini bisa mengubah cara kita memecahkan masalah kompleks dan mengembangkan teknologi baru. C. Internet of Things. IoT akan semakin mengintegrasikan perangkat dan membawa konektivitas ke tingkat yang lebih tinggi. Kita akan hidup dalam ekosistem yang sepenuhnya terhubung, dari rumah pintar hingga kota pintar. D. Perkembangan ekosistem blockchain. Blockchain memiliki potensi untuk mengubah cara transaksi dan penyimpanan data dilakukan. Ini akan memberikan lapisan keamanan tambahan dan membuka berbagai aplikasi baru. Masa depan teknologi komputer sangat menjanjikan. Dengan terus berinovasi dan mengatasi tantangan-tantangan kritis saat ini, kita akan memasuki era yang membentuk masyarakat yang lebih cerdas, terhubung, dan berkelanjutan. Terima kasih karena sudah menonton video kami.